Haleluya. Apa kabar teman-teman semua? Saya yakin dan percaya ketika teman-teman menyaksikan tayangan ini, kita semua ada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Kita akan memulai ibadah GPS. Sebelum itu kita akan menyanyikan pujian berkat kemurahan-Mu. Saya yakin dan percaya ketika kita menyanyikan pujian ini, kita semua ada dalam kasih Tuhan, kita semua ada dalam anugerah Tuhan. Saat ini aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat terima kasih Yesus. Teramat terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Tuhan tetap memberkati kehidupan kami dimanapun kami ada, apapun yang kami rasakan saat ini. Kami yakin dan percaya berkat dan anugerah Tuhan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami. Pada saat ini ketika kami akan memulai GPS, biarlah Tuhan mempersiapkan hati kami masing-masing sehingga melalui ibadah ini kami boleh mendapat berkat di dalamnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menaikkan puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kita akan menyanyikan pujian sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal untuk selama-lamanya.
keadaan pandemi seperti ini, apakah kita pernah berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang kita rasakan ataupun kita alami dalam kehidupan kita masing-masing? Pada saat ini kita akan menyanyikan pujian terima kasih untuk semua yang telah diberikan Tuhan. Apapun itu, saya yakin dan percaya ada maksud Tuhan di dalamnya dan ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih untuk semua yang telah diberi Tuhan, bagi berkat yang berlimpah disertai kecintaan. Terima kasih bagi terang dan bagi malam yang gelap. Terima kasih pada Tuhan yang selalu tinggal tetap. Terima kasih ya Tuhanku. Bagi semua yang diberi oleh karena kecintaan-Mu yang selalu terpuji. Terima kasih Tuhan kuasa, ku mau tinggal serta-Mu. Engkau jaga senantiasa. Terima kasih selalu. Saat kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa hanya Tuhanlah yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sumber pengharapan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita masing-masing. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan
Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Selamat malam rekan-rekan GPO sekalian, apa kabar? Jumpa lagi kita pada malam hari ini. Kita sudah jumpa pada minggu yang lalu, dan tentu atas berkat kasih karunia Tuhan kita bisa melewati satu minggu ya dengan setup yang sudah kita belajar, dan saatnya kita lanjutkan lagi dengan tema startup. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami masing-masing. Kami sudah dituntun satu minggu, kami sudah diberkati dengan kekuatan kesehatan, dan kami berkumpul lagi malam hari ini secara virtual di tempat kami masing-masing. Dan kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan kami mau mohon anugerah Tuhan dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini. Kiranya kuasa tuntunan Allah Roh Kudus akan memampukan kami mengerti, memahami dengan baik. Bukan hanya mendengar saja, tapi kami mau melakukan, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan itu. Berkati semua rekan-rekan GPS yang hadir dan mendengar, dan juga hamba-Mu akan menyampaikan. Kiranya kuasa Allah akan menuntun dan memberkati, menguduskan akan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman GPS sekalian, teman-teman orang muda Korp 1 Jakarta, minggu lalu kita sudah belajar tentang startup di sesi yang pertama. Dan kita lanjutkan lagi kepada minggu kedua. Minggu lalu kita sebenarnya belajar tentang apa sih itu startup. Ya, kita melihat sebenarnya itu yang disampaikan tentang definisi-definisinya yang harus kita dengar dan kita akan lakukan. Kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan malam hari ini dari kitab 2 Samuel pasal 5. Kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai dengan 25. Ya, silakan teman-teman buka Alkitab dan kita membaca bersama-sama, teman-teman di tempat rumah atau di mana saja, dan saya baca dari tempat ini. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus. Daud memukul kala orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ini penting teman-teman. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Haleluya. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Nah, haleluya, luar biasa.
Nah, tema kita malam hari ini masih dengan startup. Ya, saya bersyukur karena istri saya kekasih sudah memulai dengan begitu luar biasa setup, ya, begitu dibahas sedemikian rupa. Dan minggu lalu kita sudah bicara tentang startup. Nah, minggu ini kita kembali akan membahas tema yang sama, startup. Nah, kembali saya ingin mengingatkan teman-teman, pada minggu lalu ada 3 hal yang disampaikan. Yang pertama adalah to initiate it, ya, yaitu memulai bersama dengan Kristus, setting in motion, ya, lalu act in faith, ya, berbicara tentang melangkah dengan iman. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, waktu kita mendengar kata to initiate it, to setting in motion, act in faith, nah, to initiate it, setting in motion, and act itu merupakan definisi atau kata-kata yang ada di dalam startup. Apa itu startup? Itulah yang tertulis sebenarnya tentang kata startup ini. Ya, artinya memulai, bagaimana mengawali sesuatu, bergerak. Ya, bukan statis diam di tempat, tapi ada pergerakan memulai sesuatu dengan baik. Ya, minggu lalu saya katakan bukan hanya setupnya saja yang bagus. Ya, setup boleh bagus, boleh mantap, tapi waktu startupnya tidak baik, maka semuanya menjadi sia-sia. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu lalu pun saya sudah tanya dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita memulai startup ini? Dari mana saya harus memulainya? Ini hal yang penting yang perlu kita simak baik-baik. Ya, jangan terlalu banyak rencana, terlalu banyak program, terlalu banyak mimpi. Ya, nah, itu repot itu, dream only, no action. Waduh, repot kita teman-teman. Ya, nah, sekarang kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini. Saya ingin mengajak teman-teman untuk bergerak dulu ke masa penciptaan sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana Allah berinisiatif to initiate, memulai sebuah karya terbesar. Sampai dari masa penciptaan sampai dengan kedatangan Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dan juga rencana dan penyampaian Allah bahwa Tuhan akan datang lagi kedua kalinya, dan itu merupakan nubuatan yang pasti terjadi. Waktunya kita nggak pernah tahu. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat masa pencipta dari Kejadian 1, maka bagaimana Allah menjadikan segala sesuatu itu di luar pikiran arah manusia. Kita tidak bisa berpikir dengan logika kita. Bagaimana Allah menciptakan tahapan-tahapan itu dengan luar biasa. Dari hari pertama sampai dengan puncaknya, hari ke-6 Allah menciptakan. Ya, Allah memulainya dengan begitu luar biasa. Dan selalu mengakhiri penciptaan itu dengan mengatakan amat baik. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, di puncak dari penciptaan itu, maka Allah menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah memulai segala sesuatunya bertahap dengan baik, setup begitu baik, dan startupnya dimulai ketika Tuhan memulai penciptaan manusia, dan hadirlah kita sampai dengan saat ini. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi pada minggu lalu, saya juga katakan satu pertanyaan kepada teman-teman. Saat kita kembali untuk lebih serius dan sungguh-sungguh memulai segala sesuatu dalam pekerjaan, pendidikan, pelayanan kita, dan kepengikutan kita kepada Kristus, bagaimana kita akan memulainya? Dari mana saya akan memulainya, teman-teman? Ini hal yang penting untuk menjadi perenungan kita. Apakah kita mulai bersama dengan Tuhan? Atau kita mulai dengan diri kita sendiri, dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita, dengan kehebatan kita? Saat Daud dalam pembacaan kita, ketika dia menjadi raja atas Israel, dalam 2 Samuel 4 ayat 1 sampai dengan 3, menggantikan Saul karena ketidaktaannya. Ini Saul terlalu pede, teman-teman. Dia pikir dia yang paling hebat, begitu ya. Dia pikir dia yang paling hebat. Dia pikir dia yang berkuasa. Di atas segala sesuatu Tuhan yang berkuasa. Ketidaktaatannya membuat dia jatuh dari posisinya. Dan memang ya, Tuhan telah mengurapi Daud jauh sebelum Daud diangkat menjadi raja. Dan saat kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan malam hari ini, ya, begitu Daud diangkat menjadi raja, orang Filistin kalang kabut. Gimana kita caranya untuk menghancurkan, menangkap si Daud ini? Ya.
Mereka cari cara sedemikian rupa untuk menghancurkan Daud. Nah, kita lihat bagaimana Daud bisa bertahan. Ya, ketika Tuhan menetapkan dia menjadi satu pemimpin, dia di set up dengan sedemikian rupa, dan waktu dia memulai pelayanannya, mulai pekerjaannya, dia start up-nya dengan Tuhan. Dia memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Bagian yang pertama yang kita renungkan pada malam hari ini dari ayat 19 dikatakan demikian. Ya, ketika Daud memulai peperangannya, dia bertanyalah kepada Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ya. Nah, bagian yang pertama yang perlu kita ingat dan kita simak baik-baik malam hari ini adalah startup kita. Dalam bagian yang pertama adalah start up your communication with Christ. Mulailah komunikasimu, bangun komunikasimu dengan Tuhan Yesus. Ya, jangan mulai komunikasi kita dari pagi hari dengan hal-hal yang akan membuat pikiran dan hati kita jadi nggak nyaman. Ya, membuat pikiran kita menjadi terganggu. Tapi akan berbeda waktu pagi hari kita mulai bangun komunikasi kita dengan Kristus. Ya, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ya, ketika orang Filistin itu tiba di area Refaim, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, maka Daud seperti biasa sudah sering kali dia berhadapan dengan bangsa Filistin ini. Tapi hal yang istimewa dari Daud, startupnya ialah dia berkomunikasi dengan Tuhan. Dia gak mau jalan sendiri, dia tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku perbuat untuk melawan orang Filistin ini? Apakah Tuhan akan menyerahkan mereka kepada Daud? Teman-teman GPS yang diberkati oleh Tuhan, peperangan ini bukan peperangan yang pertama bagi Daud berhadapan dengan bangsa Filistin. Ya. Tetapi peperangan yang sudah berulang-ulang. Namun pada saat dia berhadapan dengan bangsa ini, Daud punya kerendahan hati yang luar biasa. Daud tahu tanpa Tuhan dia tidak berarti apa-apa. Dia bangun komunikasinya dengan baik. Dia bangun komunikasi kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku buat? Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, ini penting bagi kita. Ketika kita akan memulai segala sesuatu, startupnya adalah tanya, komunikasi, berdoa. Ya. Jangan dengan pikiran kita, jangan berpikir bahwa saya mampu. Betul, Tuhan kasih ability, kemampuan bagi kita untuk berkarya. Ya. Tapi ketika kita sudah berpikir kehebatan kita, maka itu akan menjadi sebuah kesia-siaan. Apa yang terjadi dengan Saul ketika dia merasa dia hebat, Tuhan turunkan dia dari tahtanya. Keberhasilan kita akan menjadi luar biasa, cemerlang bersama dengan Kristus. Kegagalan orang pada saat ini kebanyakan, kegagalan memulai segala sesuatu adalah karena komunikasi yang gagal. Komunikasi dalam pekerjaan yang tidak baik, pekerjaan jadi berantakan, jadi kurang maksimal. Komunikasi dalam pelayanan yang kurang baik akan menjadikan pelayanan itu jadi kurang baik juga, kurang maksimal. Orang akan bertengkar, akan menyudutkan, akan menyalahkan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kurang komunikasi. Pada akhirnya saling menyalahkan gara-gara kamu itu. Ya. Ini perlu kita ingat dengan baik. Bagian yang pertama, Daud bertanya kepada Tuhan. Tuhan menjawab. Dan Daud melaksanakan. Luar biasa teman-teman. Yang kedua, yang pertama ini, start up your communication with Christ, memulai komunikasi kita dengan baik bersama dengan Kristus. Yang kedua adalah start up with God's strategy. Mulailah tadi komunikasi dan sekarang adalah memulai segala sesuatu dengan strategi Tuhan. Betul, kita punya setup yang baik. Betul, kita punya strategi yang begitu matang. Ya. Daud pun demikian. Daud punya strategi. Dia kalau pikir kehebatannya dia pikir karena dia punya kemampuan itu, dia bilang strategi saya lebih canggih, lebih hebat. Ya.
Tetapi apa yang terjadi? Dia tahu bahwa Tuhan punya strategi yang lebih istimewa dari dia. Amin teman-teman. Jangan berpikir bahwa kita punya strategi. Kita akan bikin ini, kita akan bikin itu. Saya akan mengerjakan ini, saya akan mengerjakan itu. Bangun, kita harus bikin. Rundown-nya sedemikian, strateginya sedemikian. Ya. Tapi kembali lagi. Bawa strategi itu kepada Tuhan. Supaya strategi itu diberkati, dikuduskan dan menjadi strategi Allah. Artinya apa? Kita selalu melibatkan Tuhan dalam setiap hal yang kita kerjakan teman-teman. Melibatkan Tuhan itu penting. Ya. Coba lihat apa strategi yang terjadi. Ya. Ayat 22 sampai dengan 23. Ketika orang Filistin telah dikalahkan, ya, ternyata mereka tidak menyerah. Coba kita baca ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, apa jawaban Tuhan? Apakah Tuhan kasih strategi yang pertama? Enggak. Tuhan bilang janganlah maju. Ya, janganlah maju. Tuhan kasih atur, gini loh caranya. Ya. Seringkali kita nggak mengerti, tapi Tuhan seringkali kasih hikmat kepada kita untuk berpikir dengan cara pikir Tuhan. Ya. Daud tidak melakukan strategi yang pertama. Ya. Yang dia kerjakan adalah perintah Tuhan. Strategi yang Tuhan kasih adalah ayat 23. Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ya. Aneh. Ya. Aneh. Tapi kita belajar dari Daud. Waktu Daud berkomunikasi dengan Tuhan dan tanya kepada Tuhan, Tuhan kasih caranya, itu yang Daud kerjakan. Dan hasilnya apa? Luar biasa. Ya. Startup strateginya dengan Tuhan. Begitu istimewa. Ketika ia bertanya kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Seringkali kita berpikir bahwa jalan keluar saya itu yang terbaik. Ya. Jalan pikiran saya ini yang terbaik. Pemikiran saya ini yang terbaik. Itu seringkali akhirnya terjadi perbedaan pendapat yang luar biasa. Akhirnya satu dengan yang bermusuhan. Satu dengan yang akhirnya tinggalkan pelayanan. Di pekerjaan jadi masalah. Gitu. Karena berpikirnya dengan strateginya. Tapi bukan dengan strategi apa yang Tuhan mau. Ketika melibatkan Tuhan, strategi Tuhan yang terjadi, Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatunya. Bukankah luar biasa teman-teman? Yang pegang kendali Tuhan, bukan kita. Kegagalan manusia dalam masa penciptaan, Tuhan sudah bilang, ya, jangan kau makan buah dari pohon itu. Tapi tidak mau belajar taat. Tetap ambil alih dalam tindakan diri sendiri. Ini kita belajar malam hari ini teman. Ketika Tuhan terlibat penuh dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, dalam pelayanan kita, maka semuanya menjadi baik. Kalau engkau masih bertengkar satu dengan yang lain, kalau engkau masih bermusuhan, masih benci-bencian, ya, startupnya dengan Tuhan masih perlu diperbaiki. Bangun lagi komunikasi, mulai komunikasi dengan baik bersama dengan Tuhan. Ya. Percayalah, kalau teman-teman dan kita sekalian bangun komunikasi dengan baik dari pagi hari bersama dengan Tuhan, kita akan dituntun dengan hikmat yang luar biasa. Tuhan akan pandu kita. Ya. Tuhan pandu kita dengan strateginya Tuhan. Kayaknya kok bisa begini ya? Kok bisa begitu ya? Ya ini cara kerja Tuhan yang gak bisa kita selami teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Keberhasilan Daud karena startupnya baik. Dia mulai dengan Tuhan. Ya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Terus bangun komunikasi dengan Tuhan. Untuk kita menikmati kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini. Ya. Bagaimana dengan kehidupan teman-teman sekalian sampai hari ini? Masih dengan masalah demi masalah terus. Kita coba ini. Kita kerjakan ini. Komunikasi dengan Tuhan dengan baik. Berdoa.
bertanya, minta tuntunan Tuhan, dan hidup dalam kendali Tuhan. Biar Tuhan yang atur segala sesuatunya. Andalkan Tuhan terus. Ya, boleh mengandalkan teman, boleh mengandalkan rekan sepelayanan, sekerja, tapi di atas segala sesuatunya, selalu andalkan Tuhan. Utamakan Tuhan. Engkau akan diberkati. Ya, Tuhan akan pimpin kita luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita teman-teman. Tuhan Yesus akan tolong kita untuk terus mengerjakan ini. Terus memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Dan hidup dalam kendali Allah. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami sudah belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh-sungguh perlu Engkau Bapa. Kami tidak bisa jalan sendirian. Kami terbatas. Mungkin kami ada di antara kami merasa kami hebat. Tapi kami tidak mau mengalami itu Tuhan. Kami tidak mau sombong di hadapan-Mu. Kami mau memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Tolong kami untuk terus bisa diberikan roh ketaatan untuk berdoa. Ketaatan untuk bertanya. Ketaatan untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Bila pada saat ini doa menjadi bagian yang disampingkan oleh kami, bukan hal yang utama. Tolong kami Bapa, untuk kami menjadikan doa, komunikasi dengan Tuhan hal yang utama dalam kehidupan kami sebagai orang-orang muda. Sehingga Tuhan menuntun kami, Tuhan memegang kendali dalam kehidupan kami. Pekerjaan kami diberkati, dan juga pelayanan pendidikan kami, pergaulan kami diberkati di dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk ibadah malam hari ini. Tuhan memberkati semua teman-teman GPS yang hadir maupun yang tidak hadir, yang sudah mengambil bagian dalam ibadah malam hari ini. Tuhan berkati juga kehidupannya. Ofisir pemimpin Korps 1 Jakarta, Mayor Paulus Marewa bersama dengan Ibu diberkati oleh Tuhan. Badan pengurus GPS Korps 1 Jakarta diberkati oleh Tuhan. Kesatuan hati Tuhan berikan, sehingga disitulah terpancar kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau ya Bapa. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita teman-teman. Startup, tetap maju, komunikasi terus dengan Tuhan, berdoa dan terus andalkan Tuhan. Amin.